2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Gereja Betel, di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Kemarin saya bahas tentang mengapa Tuhan harus memberkati kita. Saudaraku yang sekristus, kita sudah bahas dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Tuhan memberkati kita karena Tuhan mau supaya kita bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Katakan amin. Pada saat kita menjadi berkat, maka Tuhan berkata, aku akan memberkati orang yang akan memberkati kamu. Aku akan mengutuk orang yang mengutuki kamu. Di sini bicara tentang apa saudaraku? Ketika kita menjadi berkat, ketika kita menjadi berkat Tuhan, kita menjadi tanah yang subur, ya kan? Ketika orang-orang memberkati kita, mereka akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita akan mendapatkan perlindungan Tuhan, saudaraku. Di mana apa yang menjadi masalah kita, kesulitan kita, musuh-musuh kita akan menjadi musuh Tuhan. Tuhan yang akan ambil alih untuk menyelesaikannya buat setiap kita. Semakin banyak kita diberkati, saudaraku yang Yesus, semakin banyak Tuhan meminta tanggung jawab untuk kita bisa berbuah banyak. Hari ini saudara saya akan sharingkan apa sih prinsip-prinsip daripada berkat. Bagaimana berkat itu dialirkan dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya kita akan masuk menara doa, kita akan doa muji nyembah. Karena dalam penyembahan inilah saudaraku yang Kristus, kita akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita akan mengalami yang namanya hadirat Allah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini, saat yang indah. Kami ya Tuhan bersama dengan para hamba-hambamu, bersama dengan hambamu gembala kami Pak Niko ya Tuhan. Oh ya lah makasih nih mila bala. Oh ya lah makasih hamba-hamba Tuhan. Ya Tuhan yang ada, ya Tuhan di UPT, Pastor Rema. Oh ya lah makasih Pastor Edi, Pastor Peri Tasik, semua hamba-hamba Tuhan, para pendoa ya Tuhan. Kami bersama-sama ya Tuhan membangun tahta yang besar. Kami minta Bapa dalam nama Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu, permudah siap kami masuk hadirat-Mu. Oh yalah kami lapar, kami haus, kami rindu ya Bapa. Siapa siap kami? Mari buka suaranya Ibu Bapa, ucapkan syukur pada Dia. Oh yalah makasih mila bala. Oh yalah bala. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Makasih Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari sekali lagi katakan, Tuhan kasih-Mu, haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang
kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan Yesus sepanjang inilah ya Tuhan. Tuhan sembahan Kau sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. mari sembah Dia. Mari saudara buka suaranya. Mari kita ingat kasih-Nya Tuhan, kebaikan-Nya Tuhan. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan mengasihi kami. Mari buka suaranya Ibu Bapak doa. Ucapkan terima kasih. Oh ya lama kasih. Oh ya Tuhan terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu ya Bapak. Terima kasih Kau baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh ada di menara doa ini Tuhan. Terima kasih kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh melayani-Mu Yesus. Mari buka suaranya saudara. Oh ya lama kasih ya lama. Oh ya lama kasih ini bala. Oh ya lama kasih ya lama. Terima kasih Yesus. Oh lama. Tuhan Yesus, kami sembah Kau Yesus. Oh ya lama kasih ini bala. Oh ya lama kasih ini bala. Oh ya lama kasih ini bala. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku,
sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu ya Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari dari awal Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Yesus. Mari buka suaranya saudara. Kita mau bersyukur. Terima kasih, kami sembah Engkau Yesus. Oh ya la makasih ni la 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 la. Oh ya la makasih la 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 la. Oh la 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 la. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau
Saudara, dalam menara doa kita ambil kesempatan untuk kita berdoa. Saya ditaruh Tuhan kita berdoa untuk orang-orang yang sedang kehilangan orang yang dekat, orang yang dikasihi. Mari saudaraku yang sekristus, kita doa. Saudaraku yang sekristus, mari kita akan tundukkan kepala kita akan doa sama-sama yuk. Tuhan, Engkau Allah penghiburan, Engkau Allah sumber kekuatan, Engkau Allah yang mengasihi umat-Mu, Engkau Allah yang berdaulat ya Tuhan. Engkau sudah ambil keputusan yang terbaik untuk sahabat-sahabat kami, untuk saudara kami, untuk orang-orang yang dekat yang kami kasihi, bahkan untuk para hamba Tuhan yang hari ini Engkau sedang panggil pulang. Kami semua berduka, kami semua sedih Tuhan. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, berikan kekuatan penghiburan untuk keluarga ya Tuhan, untuk setiap kami ya Tuhan Yesus. Mari saudara doa, datang pada Yesus. Mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintai yang dekat, Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau Allah sumber kekuatan, Engkau Allah sumber penghiburan. Dan kami sadar ya Tuhan, di masa Covid ini kami tahu, kami sadar, kami belajar ya Tuhan, bahwa hidup itu singkat. Oh ya la bakasini bala 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 bala. Hidup itu singkat. Kami mau isi ya Tuhan hidup kami untuk memuliakan Tuhan, untuk menolong menjadi berkat buat banyak orang, untuk menolong orang-orang mewujudkan impian mereka. Kami mau Tuhan isi hidup kami untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Pakai siap kami ya Bapa, pakai siap kami untuk menjadi berkat ya Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan keselamatan jiwa hidup yang kekal. Biarlah ya Tuhan kami bisa ya Tuhan Kau pakai untuk banyak orang bisa diselamatkan lewat hidup kami. Kau sudah memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan. Biarlah ya Tuhan Kau pakai kami ya Tuhan dengan kekuatan kesehatan ini untuk banyak orang Yesus bisa dikuatkan, dihiburkan, menjadi sehat ya Tuhan. Tuhan Kau memberkati kami ya Tuhan dengan jaringan, dengan network, dengan hubungan baik ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami mau jadi berkat ya Tuhan lewat hubungan baik ini Tuhan, untuk banyak orang bisa diangkat ya Tuhan lewat ya Tuhan hubungan ini ya Bapak. Banyak orang diberkati Yesus. Tuhan Kau sudah memberkati kami dengan keuangan, Kau cukupi setiap kami dengan keuangan. Pakai ya Tuhan kami untuk bisa membiayai ya Tuhan pekerjaan-Mu, menolong orang-orang dalam kebutuhan Yesus. Mari doa, saudara doa untuk jadi berkat
bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Saudara, saya ingin ajak saudara untuk berdoa untuk para pemimpin rohani kita, untuk para orang tua kita, orang-orang yang pernah mengajar kita, entah guru, orang-orang yang sudah membimbing kita. Mereka adalah wakil otoritas Tuhan, di mana kita tahu berkat itu berasal dari Tuhan, tapi dialirkan lewat kepala, terus meleleh turun ke leher, ke janggut, ke jubah. Ini bicara tentang Tuhan pakai para pemimpin kita, saudaraku, untuk memberkati kita lewat doa-doa, lewat nasihat, lewat didikan pengajaran. Hari ini kita sepakat doakan wakil otoritas Tuhan ini. Mari saudara, kita akan satukan hati, kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, saat di menara doa ini terus kami berjaga-jaga, kami terus berdoa. Kami naikkan doa kami untuk para pemimpin rohani kami. Khususnya ya Tuhan, aku berdoa untuk hamba-Mu Pak Niko, Ibu Hermin ya Tuhan, yang kami kasihi ya Tuhan. Tuhan Yesus berikan sehat, tubuh yang sehat, Tuhan umur yang panjang ya Tuhan untuk kedua hamba-Mu ini. Berkat-Mu turun ya Tuhan Yesus, Kau berikan sukacita-Mu dan damai sejahtera-Mu. Terus Tuhan berikan pewahyuan, hikmat, pengertian, tuntunan visi-Mu ya Bapa. Pakai terus hamba-Mu ya Tuhan, di masa-masa ya Tuhan, era Pentakosta ketiga ini. Bapa, urapi dengan urapan yang khusus hari ini. Oh ya laba kasini milaba-laba. Urapi hamba-Mu ini ya Bapa. Urapi hamba-Mu ini Yesus. Permudah terus hamba-Mu masuk hadirat. Permudah Pak Niko, Bu Hermi masuk hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan, turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu untuk hamba-Mu ini. Terus kelilingi dengan orang-orang yang membangun hamba-Mu. Kami berdoa Bapa untuk setiap wakil, para wakil ya Tuhan. Dan juga semua gembala rayon ya Tuhan, gembala cabang, gembala CK, sampai kepada gembala kul Tuhan di gereja ini ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu Yesus, turunkan berkat-Mu. Biarlah ya Tuhan roh kami terus menyala-nyala ya Bapa. Kami terus berdoa ya Bapa. Terus pengurapan-Mu turun mengalir buat kami. Minyak yang baru terus mengalir ya Bapa. Pakai siap hamba-hamba-Mu para pemimpin ya Tuhan. Harapan doa di UPT ini Yesus. Yesus, urapan yang baru, urapan yang khusus ya Tuhan turunkan. Terima kasih banyak Bapak. Aku berdoa untuk siap jemaat-Mu yang hadir di menara doa ini Yesus. Tuhan, turunkan berkat-Mu buat siap mereka. Biarlah roh yang menyala-nyala ya Tuhan. Setiap hari kami ada di menara doa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Ku sembahkan, ku sembahkan. Hadapan ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Padamu ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari dari awal, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik.
dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Tuhan taruh perkataan di hati saya untuk saudara yang hadir di Menara Doa ini. Mungkin saya mengalami depresi yang sangat berat. Saudara sulit tidur, saudara sulit berpikir lagi, perasaan saudara tidak terkendali. Saudara mengalami kesedihan yang dalam, kesusahan, penderitaan yang begitu dalam, luka. Saya mau sampaikan satu kata ini. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Saya mengasihi saudara. Saya mau doa buat saudara. Saya rasa ada orang-orang yang mengalami depresi, kesusahan, penderitaan. Tuhan, aku doa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami depresi berat, Tuhan. Bahkan mengalami gangguan jiwanya, ya Tuhan. Hari ini Tuhan, aku minta kemurahan-Mu. Aku minta kasih-Mu, ya Tuhan. Jamah anak-Mu ini. Sembuhkan. Sembuhkan Tuhan. Beri hati untuk bisa menyembah-Mu. Beri hati untuk bisa bersyukur, ya Tuhan. Ada rasa syukur, ada rasa kagum, sehingga mereka bisa masuk hadirat-Mu. Ketika mereka masuk hadirat-Mu, Tuhan sembuhkan mereka. Jamah sekarang Tuhan anak ini, Tuhan, dalam nama Yesus. Jamah anak-Mu ini, Yesus. Sembuhkan, pulihkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kelegaan-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau bebaskan dari segala ikatan, kuasa kegelapan, ya Tuhan. Roh, ya Tuhan, yang menekan trouble spirit itu, dalam nama Yesus. Terima kasih, roh sukacita turunkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih. Kedua Tuhan, anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit ini Tuhan. Kuatkan semua anak. Terima kasih. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Sekali lagi katakan, Bapa, haleluya. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Roh Kudus.
Kami rasakan hadirat-Mu kuat di sini. Jamah hatiku ya Tuhan. Penuhi kami Tuhan semua dengan kuasa dengan kuasa kasih-Mu. Makasih Tuhan, makasih. Sekarang turunkan berkat-Mu ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di sini ya Tuhan. Yang hadir di menara doa ini ya Bapa. Dimanapun mereka berada sekarang. Turunkan berkat-Mu Yesus. Turunkan berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dan aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan-Mu ya Tuhan. Dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman dengan hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, saya bersyukur bisa melanjutkan khotbah lanjutan daripada yang kemarin. Kemarin kita bahas mengapa ya Tuhan tuh harus memberkati kita. Kita sudah belajar saudaraku dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 saudara tentang Tuhan berfirman kepada Abraham untuk pergi ya kan saudara. Dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepada Abraham. Nah, terus Tuhan ada janji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Lalu di ayat yang ketiga, Kejadian 12 ayat 3, di sini katakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ini saudaraku yang Kristus. Lalu di dalam ayat yang keempat, saudaraku yang Kristus, di sini dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berusia 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi kemarin saudaraku yang kasih Kristus, saya sharingkan tentang kenapa Tuhan harus memberkati kita. Nah gini saudaraku. Jadi intinya kenapa harus tanya gini? Supaya kita bisa tahu. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, ini loh jawabannya. Ini loh alasannya. Yang pertama, saudaraku, kalau Tuhan harus memberkati kita, karena kita mau menjadi berkat. Jadi kita diberkati supaya menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menjadi berkat, perhatikan di sini saudara. Ketika saudara mau jadi berkat, hidupnya mau jadi berkat. Saya sudah jelaskan kemarin jadi berkat itu seperti apa. Saudara bisa lihat kalau belum mengikuti menara doa yang kemarin saudaraku ya. Yang judulnya mengapa Tuhan memberkati kita. Saudara bisa lihat yang kemarin saudaraku ya. Nah di sini saya jelaskan bahwa ketika kita menjadi berkat, apa jadi berkat? Maka ketika kita menjadi berkat, Tuhan menjadikan kita sebuah tanah yang subur. Maksudnya apa? Di mana orang-orang yang memberkati kita, yang menolong kita, yang membantu kita, memberkati kita, mereka semua akan diberkati Tuhan. Katakan amin saudara, ini deh. Yang kedua, di sini katakan kalau saudara dan saya mau menjadi berkat, ya, Tuhan akan melindungi dan menyelesaikan segala kebutuhan kita, masalah kita, kesulitan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Artinya begini, musuhnya kita akan menjadi musuhnya Tuhan. Tuhan bilang gini, orang yang berkati kamu aku akan berkatin. Orang yang mengutuki kamu, yang berbuat jahat sama kamu, aku yang akan hadapi. Nah gitu intinya ke sana. Ini luar biasa kalau kita mau jadi berkat. Nah terus berikutnya gini, semakin banyak kita menjadi berkat, semakin banyak Tuhan akan memberkati kita. Itu prinsip yang kemarin, yang kita bahas kemarin. Semakin banyak Tuhan memberkati kita, semakin besar tanggung jawab kita untuk berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Jadi gini saudaraku, ya. Kalau kita hidup berdasarkan prinsip ini nggak pernah salah. Kalau kita jalankan, maka Tuhan akan lakukan apa?
Kita jalan, kalau itu jalan pada prinsip, ya saudara. Nah, prinsip berkat, ya kan, kalau kita tahu dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 2, intinya gini, kita mendengarkan suara Tuhan, kita melakukan dengan setia segala perintahnya, ya kan, yang disampaikan kepada kita pada hari. Jadi prinsip berkat itu bicara tentang apa? Ketaatan. Jadi Abraham menjadi orang yang sangat diberkati karena Abraham mendengar suara Tuhan dan Abraham melakukannya. Saudaraku yang Kristus, ya. Nah, di sini hari ini saudara saya akan bagikan. Saudara, mengenai judul khotbah saya adalah The Principles of Blessings. Jadi prinsip-prinsip daripada berkat. Ini yang saudara dan saya, ini sih banyak sebenarnya. Saya ambil dari Mazmur 133. Ya, cukup 3 aja yang kita harus pegang, saya yakin. Karena ini, saudara, prinsip ini, ya kan, berdasarkan pengalaman rohani, ya kan, ini prinsip ini adalah prinsip yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Sudah dijalankan oleh bapak-bapak rohani kita, dan saya juga bersaksi. Saya jalankan ini, saya melihat berkat Tuhan itu turun dalam hidup saya. Ketika saya gagal menjalankan prinsip ini, saya melihat kelihatannya kayak hidupnya gini. Bahasa sehariannya, kok apes terus ya? Kok susah terus ya? Ada apa ini? Saudara, nah blessing ini saudara seperti kayak memang kita agak susah. Saudara mungkin mengalami, tapi kalau ada berkat Tuhan turun, pasti ada jalan keluarnya. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita bahas mengenai saudara ada 3 perintah Tuhan. Ya kan, untuk menerima berkat. Paling kan 3 nih, berdasarkan Mazmur 133. Nah, saya bagikan ini saudara. Nah, Mazmur 133 ayat 1 dia katakan begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan apa? Dengan rukun. Ayat yang ketiga, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya mau nanya, saudara mau gak diberkati? Saudara yang mau katakan amin. Ya, saudara diberkati untuk apa? Menjadi berkat. Ya, itu penting. Ya kan, ketika kita menjadi berkat, saudara, apa yang terjadi, saudara? Maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Tuhan akan melindungi kita. Semakin banyak kita menjadi berkat, semakin besar, semakin banyak Tuhan akan memberkati kita. Ya kan? Semakin banyak juga tanggung jawab kita harus sadari. Semakin besar tanggung jawab, makin besar ketergantungan kita sama Tuhan. Karena Tuhan mau menuntut buah yang lebih banyak. Nah, prinsip pertama yang saudara harus tahu adalah di mana ada kerukunan dan kesatuan, di kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupannya. Jadi ini prinsip penting yang saudara mungkin semua sudah ngerti akan hal ini. Tapi kalau kita lewat, kita abai akan prinsip ini, kita akan kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Jadi kita ini perlu menjalankan kehidupan, saudara, yang lepas dari semua kebencian, dendam, kemarahan, kepahitan. Ini harus bisa lepas ini saudara, hidup ini. Kalau saudara dan saya mau hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan, ya kan? Oleh karena itu saudaraku yang Kristus, kita butuh apa? Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus untuk bisa hidup rukun, damai dengan keluarga kita, orang-orang di rumah kita, orang-orang yang ada di gereja sesama, di dalam tempat kerja kita, dimanapun. Saudaraku, kita butuh Roh Kudus. Katakan amin. Karena gini saudaraku, kalau setiap saudara dan saya yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, artinya gini, saya akan bahas tentang penyembahan. Sebenarnya tuh penyembahan berkaitan erat dengan blessing. Kita gak akan pernah bisa mendapatkan mengambil berkat Allah sampai kita berada di dalam hadirat Allah. Itu Efesus 1 ayat 3. Saudaraku, ya kan? Karena ya kan Bapak itu dalam
Kristus Yesus telah menyediakan segala berkat rohani yang ada di dalam hadirat Allah. Dalam bahasa, ya kan saudaraku, dalam terjemahan yang lain, itu Efesus 1 ayat 3. Jadi sebenarnya saya khotbah tentang blessing ini kaitannya dengan penyembahan. Sulit orang, ya kan, mau hidup dalam berkat Tuhan kalau dia tidak bisa masuk hadirat Tuhan. Untuk bisa masuk hadirat Tuhan, seseorang harus apa? Menyembah Tuhan. Pada waktu saudara masuk hadirat Tuhan, disitulah saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Pada waktu kita masuk hadirat Allah, seperti tadi kita menyembah, nyanyi, bersyukur, ada rasa kagum. Saudaraku, apa yang terjadi? Kasih Allah itu dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Katakan amin saudara. Nah, kasih inilah yang menyebabkan saudaraku yang kasih Kristus, ya kan, kita bisa rukun, kita bisa damai, bisa hilang yang namanya rasa benci, rasa marah, rasa kecewa kita ketika saudara mengalami jamahan Roh Kudus, jamahan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus atau masuk dalam hadirat Allah. Yang mengerti katakan amin. Kayak kemarin, saudara, kemarin ya, kesaksian nih istri saya, saudaraku, dia bilang, kan saya dapat dari Tuhan gini kemarin kan, suruh kita doa, Roh Kudus suruh kita doa. Doalah orang, satu nama yang kau ingat, siapa aja bebas. Entah siapapun minta sama Roh Kudus satu nama untuk didoakan. Saya dapat satu nama. Saudara, waktu saya sebut nama ini, saya doakan, yang di dalam saya tuh, roh saya tuh gelonjak. Saya diberkati. Nah, istri saya, saudaraku, istri saya, dia bilang, kok aku tuh dapat nama yang udah lama aku gak sebut. Nama yang selalu bikin kita habis, hancur. Baik nama, baik pelayanan, segala macam. Semuanya dia bilang. Dia ceritalah. Sebenarnya aku sih enggak benci, enggak marah. Emang orang udah lama gak ketemu, enggak tahu kemana gitu. Dia bilang gitu kan, segala macam dia cerita. Tapi Tuhan bilang, ini nama ini, kamu doa. Lalu waktu doa dia bilang, istri saya bilang, aku tuh dijamah Roh Kudus, aku nangis. Sejadi aku nangis. Kayak ada belas kasihan Tuhan untuk lepaskan blessing kepada orang ini. Saudara lihat sini, katakan namanya saudaraku. Nah itu. Jadi yang namanya hidup rukun, mau bersatu, kalau nggak ada peranan Roh Kudus, ya susah. Itu cuma slogan aja, cuma ngomong aja saudaraku. Nah, makanya kenapa pentingnya di Menara Doa ini kita dilatih. Untuk apa? Doa, muji, nyembah. Kita naikkan namanya syukur, saya ajak saudara, ayo ingat kebaikan Tuhan, ayo ucapkan syukur, bilang terima kasih sama Tuhan. Itu untuk membuka pintu hadirat Tuhan. Saudaraku yang sebenarnya, lalu bangun rasa kagum akan Tuhan, dia ini dahsyat, dia ini luar biasa, karena maha tahu, maha kuasa, maha besar, maha segalanya. Wow, dahsyat. Kalau aku bawa seluruh hidupku kepada yang dahsyat ini, yang luar biasa, yang bikin aku kagum ini. Disitulah kepenuhan Roh Kudus bisa terjadi. Katakan amin. Jadi pentingnya di sini. Jadi di mana ada kerukunan, di mana ada kesatuan, kesanalah Allah akan perintahkan berkatnya. Itu prinsip pertama. Katakan amin. Dalam praktek sehari-hari, ya sebenarnya gini. Saya melihat ada banyak orang. Sebenarnya saya lihat kalau di media sosial, pokoknya apapun di video lah, kata-kata lah, itu ada komen-komen yang suka saya baca. Ya kan saudara? Kak, itu pasti ada unsur apa namanya? Kontra. Dia balas dengan kontra, argumentasi, bantahan. Ujungnya pertengkaran. Saya lihat kayaknya jadi kebiasaan orang. Kalau nggak komen, kritik, bantahan, segala macam, nggak ini segala macam, kayaknya nggak eksis. Tapi padahal ini sebenarnya kebiasaan yang bisa menghambat aliran berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang saya pelajari, kalau kita lihat orang, selalu kita mau ada komen yang ujungnya kritik negatif,
atau kata-kata sinis. Ini tuh nggak akan pernah. Belajar untuk damai. Katakan amin saudaraku. Belajar untuk merelakan, melepaskan berkat, berikan restu. Ya udah dia nggak ganggu kita. Ngapa sih harus kita serang? Harus kita hajar? Kenapa sih kita harus mau jadi polisi yang mau urusan sana lalu kita mulai vonis, hakimi satu-satu? Ini kebiasaan ya kan yang harus kita buang. Kita ganti dengan sikap apa? Damai. Katakan amin saudaraku. Melepaskan berkat. Menaikkan doa-doa syafaat. Ini kuncinya saudara. Yang mengerti katakan amin. Nah, jadi gini. Efesus 4 ayat 30 coba kita lihat di sini saudara. Efesus 4 ayat 30 dijelaskan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang apa? Hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala apa? Kejahatan. Ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Katakan amin. Kata kuncinya adalah janganlah kamu mendukakan apa? Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ketika Roh Kudus, kapan kita tahu Roh Kudus berduka? Pada waktu kita kehilangan sukacita. Pada waktu saudara ngalami ya kan kehilangan sukacita, pada saat itulah sebenarnya hati kita sudah tidak ada atau hilangnya kasih. Hilangnya kasih karena ada apa? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Nah oleh karena itu saudaraku yang sekristus, blessing, berkat dari Tuhan. Itu bukan soal kenapa Tuhan tidak jawab doa saya. Itu kita harus siapkan salurannya untuk Tuhan bisa alirkan berkat dalam hidup kita. Salurannya itu namanya dari hati kita ada sukacita karena Roh Kudus. Yang ngerti katakan amin saudara. Sukacita Roh Kudus karena ada apa? Karena kita ada damai. Damai dengan diri sendiri, damai dengan orang lain. Dan mau hidup rukun bersama dan mau satu. Ya sepakat untuk hal-hal yang baik. Saya kasih contoh saudara tentang seorang yang bernama Yakub. Yakub anak daripada Ishak. Yakub ini adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Karena dia menerima berkat dari siapa? Dari Ishak bapaknya. Dia mendapatkan berkat kesulungan, saudaraku yang Kristus. Kita tahu bahwa Ishak sebenarnya lebih mengasihi Esau, kakak daripada Yakub, saudaraku. Sekalipun demikian, saudara tahu bahwa Yakub tidak pernah membiarkan dirinya terpancing. Dengan apa? Iri hati. Kenapa kok ayahku tidak sayang aku? Kenapa ayah lebih sayang kepada Esau, abangku, kakakku? Dia nggak pernah mau iri hati. Dia nggak mau namanya kepancing dengan apa? Rasa pahit dan kecewa sama orang tuanya. Saudaraku, ya kan? Kenapa saudaraku? Perhatikan sini. Yakub telah belajar sebenarnya bagaimana cara menerima berkat dan kehidupan dari Tuhan. Yakub ngerti saudaraku bahwa berkat itu berasal daripada Tuhan. Dialirkan lewat orang tuanya. Mengalir turun ke atas hidupnya. Perhatikan, kalau dia benci sama orang tuanya, dia kecewa sama orang tuanya, dia pahit sama bapaknya, maka tidak ada saluran, tidak ada aliran, saluran atau tempat untuk berkat itu dialirkan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ini penting, dia ngerti. Saudara harus belajar ini, kita belajar ini. Memang saya juga belajar tuh, tapi emang gak gampang kalau kita gak nyembah.
Nyembah, waktu nyembah kita serahkan Tuhan, aku enggak mau benci. Kita doakan, Tuhan aku marah sama dia, aku benci sama dia. Tetapi Tuhan, aku enggak sanggup untuk mengasihi dia. Berikan saya kasih-Mu ya Tuhan. Berikan saya kasih-Mu, urapan kasih untuk aku bisa mengasihi dia dan memberkati dia. Yang mengerti katakan amin saudara. Ini kunci sih. Supaya apa? Supaya kalau Tuhan mau memberkati kita, saudaraku, Tuhan punya tempat, Tuhan punya saluran, punya pipa untuk dialirkan seperti air. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Jangan buat pipa kita ini bocor. Yang kedua saudara, ya kan, gimana kok si Yakub itu bisa tahu? Dia bisa tahu dari mana? Saya yakin. Karena dia dikasih oleh mamanya, ibunya Ribka. Ribka itu sebagai ibu punya peran penting mengajar Yakub anaknya ini. Nah, sekalipun ayahmu tidak mengasihi kamu, kurang mengasihi kamu gak usah iri, gak usah cemburu, gak usah marah, benci. Kamu harus tetap mengasihi ayahmu. Karena ya kan, berkat itu dari Tuhan, itu dialirkan lewat orang tuamu. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kalau Yakub menyimpan kemarahan dan kepahitan kepada Ishak, maka berkat Tuhan tidak akan bisa mengalir ke atas hidupnya. Dan Yakub ngerti, saluran berkat Tuhan itu adalah apa? Dia harus rukun, dia harus damai, dia harus nyatu dengan orang tuanya. Saudaraku, yang ngerti katakan, kalau bisa dia setuju dengan ayahnya. Untuk apa? Mengasihi Yakub, mengasihi Esau lebih daripada dia. Dia setuju aja, enggak apa-apa. Dia gak akan marah dengan hal itu. Enggak marah, dia setuju, ya enggak apa-apa dengan perbuatannya. Kenapa saudaraku? Karena memang Ishak sebagai seorang ayah itu ditetapkan dan diberikan Tuhan otoritas. Untuk apa? Lepaskan blessing. Kepahitan itu racun dan kutuk yang mematikan saudaraku. Ya, Yakub tidak pernah mau cemburu, marah, menyimpan kepahitan sama Ishak ayahnya. Saudara lihat sini. Yang ajaibnya, sekalipun Ishak tahu bahwa waktu dia lepaskan berkat kepada Yakub, saudaraku, bukan Esau. Dia sadar, oh bukan Esau nih, Yakub yang aku lepaskan berkat. Kenapa kok Ishak tidak membatalkan? Saudaraku, kenapa Ishak tidak membatalkannya saudaraku? Ya kan? Karena Yakub mengerti, Ishak tahu bahwa Yakublah orang yang ditetapkan Tuhan untuk menerima berkat kesulungan itu. Jadi sini bahwa kalau kita bisa jalani hidup lepas dari semua kepahitan, berusaha untuk hidup damai, rukun dengan semua orang. Hindarilah pertengkaran saudara. Hindari dan jangan bertengkar. Entah sama istri, entah apalagi sama orang tua, apalagi sama pendetanya, sesama hamba Tuhan, sesama hamba Tuhan, ya kan, bertengkar sama anak, hindari, karena seorang hamba Tuhan itu dia tidak boleh bertengkar. Yang ngerti kata, kenapa kalau bertengkar kita kehilangan blessing, di mana ada kerukunan dan kesatuan, di sanalah Tuhan akan memerintahkan berkat dan kehidupan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ini harus ada saudaraku. Karena iblis itu berusaha. Bukan berkat yang kita terima, tapi kita hidup dalam kutuk iblis. Makanya iblis selalu membuat hati kita ini panas terus. Benci terus. Ini yang harus tahu. Iblis berusaha untuk kita selalu mendukakan Roh Kudus. Kita harus tahu strategi iblis ini saudaraku. Bahwa berkat dan di mana ada damai, ada kerukunan, ada kesatuan, kesanalah Allah akan beritakan berkatnya. Yang percaya katakan amin. Yang kedua saudara, kita harus tahu di sini, ya kan? Mazmur 133 ayat 2 di sini dikatakan, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Artinya apa saudara? Ini seperti kayak ada hierarki ya saudara, hierarki. Yang artinya di sini gini, di mana ada iman dan rasa hormat. Yang kedua, di mana ada iman dan rasa hormat, ya kan saudara, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat dan kehidupan. Jadi minyak yang baik itu saudara, itu lambang daripada apa? Roh Kudus yang membawa segala berkat dan kehidupan. Minyak yang baik itu meleleh
meleleh turun, saudara. Dari kepala turun ke janggut, saudara, Harun. Lalu ke leher, baru ke jubahnya. Ini bicara tentang apa, saudaraku? Ini prinsip. Prinsip tentang iman dan rasa hormat. Iman itu bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan lewat wakil otoritas Allah dalam hidup kita. Ini bicara tentang apa, saudaraku? Ayat ini, ayat Mazmur 103:32 bicara tentang apa, saudara? Bagaimana kita bisa punya iman kepada Allah lewat wakil otoritas. Kita bisa percayai. Yang kedua, bagaimana kita bisa menaruh rasa hormat dan menghargai, saudara, Allah lewat wakil otoritasnya. Siapa wakil otoritas Allah? Pertama adalah orang tua kita. Yang kedua adalah siapa? Pemimpin rohani kita. Yang ketiga adalah siapa? Guru atau dosen kita. Keempat siapa itu? Pemerintah yang dipilih Tuhan. Yang mengerti, katakan amin, saudaraku. Jadi ini kunci. Kalau kita punya iman dan rasa hormat kepada wakil otoritas Tuhan, saudara, maka kita sedang menyediakan, saudara, wadah untuk Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, orang Nazaret, saudara, orang Nazaret itu kehilangan kesempatan untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Saudara, tidak banyak mukjizat kesembuhan, ya saudara, yang Yesus bisa lakukan di kampungnya, kota Nazaret, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki iman dan rasa hormat kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini dicatat di dalam Matius 13 ayat 57 sampai 58. Kita lihat di sini, saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, nabi, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di sana. Katakan amin. Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Saudara mau mukjizat itu terjadi dalam hidup saudara? Kata kuncinya adalah miliki iman dan rasa hormat. Rasa hormat biasanya disertai dengan sikap saling menghargai. Saya tuh suka berpikir dan mencatat begini. Kadangkala, saudara, ketika kita merasa sudah kenal dekat, sudah tahu banyak, saudara, kenal dekat tahu banyak dengan seseorang, akan muncul, saudara, kedagingan kita, namanya keangkuhan, yang menyebabkan kita menjadi kurang memiliki rasa hormat dan sikap saling menghargai. Udah dekat, jadi sembarangan. Saudaraku, coba dicek deh gitu kan. Istri, ya kan, suami dan istri itu dekat banget. Gimana? Masih gak ada rasa hormat, saling menghargai. Orang tua dengan anak. Mungkin saudara dekat dengan pemimpin rohani saudara, bisa dekat tahu. Saudara dekat lalu tahu banyak dia. Masih bisa gak pelihara rasa hormat dan sikap menghargai, sikap bisa percaya. Kalau ini tetap bisa dipelihara, saudaraku Yesus Kristus, maka Tuhan punya tempat, punya wadah untuk memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Jadi gini, saudaraku Yesus Kristus, ya kan, ketika kita tidak menunjukkan, saudaraku, rasa hormat dan sikap saling menghargai kepada wakil otoritas Tuhan, maka kita akan kehilangan berkat yang telah disediakan Tuhan melalui mereka. Ya, saya catat gini, kita ini menerima berkat Tuhan, ya, itu melalui apa? Perkataan mereka. Wakil otoritas Tuhan ini, entah orang tua kita, terus ya kan, kata-kata yang macam apa? Di nasihat,
kata-kata nasihat, kata-kata didikan, pengajaran, doa-doa mereka. Yang berguna untuk apa? Melindungi kita, memelihara kita, dan memberkati kita. Katakan amin saudara. Seringkali saudara, ya orang yang ada di atas kita, dia akan berikan nasihat, dia berikan didikan sama kita. Kalau kita punya rasa hormat, kita bisa menghargai, maka kita mau mendengarkan, kita mau mempercayai, lalu kita mau melakukan, dan itulah yang melindungi kita, itu yang memberkati kita. Itu artinya saudara, yang mengerti katakan amin saudaraku. Doa-doa mereka yang mereka naikkan untuk saudara, untuk kita, doa-doanya masuk ke kita. Kenapa? Karena Tuhan lihat kita percaya sama Tuhan lewat mereka. Tuhan lihat kita punya rasa hormat sama dia. Yang mengerti katakan amin saudara. Maka Tuhan jawab doa mereka. Ini kesaksian saudaraku daripada seorang hamba Tuhan yang namanya Tommy Teni dalam bukunya saudara Pemburu Tuhan kalau gak salah. Salah satu bukunya lah saudaraku. Dia dulu adalah seorang gembala sidang, gerejanya gak terlalu besar. Salah satu daripada jemaatnya itu seperti kayak kalau apapun dia khotbah, apapun dia ini selalu menyerang, mengkritik. Dan kalau di rumah seringkali nyeritain yang negatif tentang Tommy Teni dan keluarganya. Dia punya anak yang masih kecil saudara pada waktu itu. Saudara, tapi sudah mulai mengerti, ya sudah mulai mengerti, ngomong segala macam. Satu hari saudara keluarga jemaat dia ini sakit. Sakit keras, sudah keliling dokter enggak bisa. Dokter bilang enggak ada sakit juga. Akhirnya si keluarga ini minta sama Tommy Teni. Datanglah ke rumah untuk doakan anaknya. Dia datang ke rumah. Pada waktu dia datang ke rumah saudaraku yang Kristus datang ke rumahnya untuk doakan anaknya. Dia lihat mata anak itu tuh sinis. Seperti mata yang enggak, kayaknya kayak orang benci atau dia bingung saudaraku. Dia mulai tangkep. Saudara, akhirnya dia ngomong sama pasangan suami istri ini. Saya bisa doakan anak kamu, tapi doa saya mungkin tidak bisa dijawab Tuhan. Sampai anak ini hilang rasa bencinya sama saya. Saya tidak tahu anak sekecil itu kok bisa benci sama saya. Itu pasti omongan kalian berdua suami istri yang selalu negatif tentang gereja dan tentang saya. Yang mencoba menghancurkan iman dia, rasa hormat dia. Sehingga tidak akan pernah ada blessing turun untuk kesembuhan anak ini. Pergi ke dokter cari obat yang paling tepat. Karena doa saya tidak akan pernah bisa menyembuhkan. Dia omong seperti itu saudaraku. Satu pelajaran penting. Jadi saudaraku, berkat itu dari atas kepala. Kepala itu siapa? Orang tua. Orang tua itu apa aja? Omongan nasihatnya, pengajarannya, doanya. Ketika itu kita hormati. Itu orang tua itu kita hargai. Maka doa kita itu masuk. Karena apa? Kita mau masukkan semua nasihat dan pengajaran dia. Kalau saudara bisa mendengarkan nasihat, pengajaran dan pemimpin rohani saudara. Saudara, nasihatnya, didikannya, tegurannya. Saudaraku, kalau saudara bisa terima itu, maka doanya akan masuk dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan oleh saudara, ini penting. Kenapa kita harus punya rasa hormat? Begitu pula dengan sesama kita. Kalau kita bisa menghormati sesama kita, sesama saudara, sesama teman, kita bisa punya rasa hormat dan saling percaya. Kita bisa saling menghargai. Ketika dia punya pembicaraan, dia punya nasihat, kita dengarkan itu. Saudara, saya percaya doa dia kepada Tuhan itu akan masuk ke dalam hidup kita. Besar kuasanya. Itu yang namanya blessingnya di situ. Ini pengertian yang saya dapatkan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Yang ketiga, saya kasih contoh ini tentang kesaksian Samuel. Samuel. Ya saudara, sekalipun Samuel itu kenal dekat, tahu banyak tentang kehidupan Imam Eli, saudara, dan keluarganya. Karena dia tinggal di rumah Imam Eli. Samuel kecil tidak kehilangan rasa hormatnya. Tidak kehilangan sikap menghargai daripada Imam Eli dan keluarganya. Imam Eli lah yang mengajarkan Samuel, saudara udah tahu ya, bagaimana mengenali suara Tuhan. Ketika Samuel masih kecil, dia tidur sendiri saudaraku, ada suara Tuhan yang berkata, Samuel, Samuel. Samuel langsung lari, dia datang kepada Imam Eli. Bapak panggil saya ya? Enggak, aku gak panggil. Tidurlah, tidur. Lalu ada suara lagi, Samuel, Samuel.
Dia datang lagi, Bapak panggil saya ya? Enggak, aku gak panggil. Imam Eli karena sudah pernah tahu tentang mendengar suara Tuhan. Itu pasti Tuhan. Samuel gak tahu itu suara Tuhan. Karena dia masih kecil. Diajarin sama Imam Eli. Kalau kamu dengar lagi suara ini. Yang berkata Samuel, Samuel. Kamu ngomong. Ya Tuhan, aku mendengar. Berkatalah ya Tuhan. Hambamu ini mendengar. Nanti dia akan ngomong sama kamu. Dia akan jelaskan kepada kamu. Karena dia mau bicara sama kamu. Saudara, akhirnya Samuel balik. Dia tidur. Dan kita tahu Tuhan bicara sama Samuel. Dan akhirnya Imam Eli bilang, omong, Tuhan ngomong apa? Kita sudah tahu ceritanya. Tuhan ngomong bahwa keluarga kamu gini-gini, dia ngomong apa adanya. Tapi saya melihat segini saudara. Samuel walaupun tahu, kenal deket, tahu banyak seluruh hidup Imam Eli. Tapi dia punya respek yang besar. Itulah sebabnya Tuhan sangat memberkati Samuel. Alkitab katakan, perkataan Samuel tidak ada yang gugur. Maksudnya setiap dia omong, semuanya jadi. Dahsyat. Kenapa? Kekuatan dia untuk mendengar. Daripada suara Tuhan. Apa yang dia dengar, itu yang dia ucapkan. Untuk biasa dengar, dia diajari oleh Imam Eli. Orang yang tidak sempurna. Seringkali kita lupa akan kebaikan orang lain. Kita lupa kebaikan daripada mungkin dia harus seorang pengerja. Orang-orang yang senior dalam rohani. Saudara, yang pernah mengajar kita. Saudaraku, kita lupa. Ketika kita lihat celak dia, aib dia, salah dia. Itu udah kehapus semuanya. Sepertinya semua aku bisa sendiri. Ketika kita tumbuhkan rasa hormat, saling menghargai, saya yakin berkat Tuhan akan turun dalam hidup saudara. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, di sini dikatakan saudaraku, ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab apa? Kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bicara tentang apa? Saudaraku, di sini adalah di mana ada kerendahan hati. Di mana ada kerendahan hati, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Bukankah air mengalir ke tanah yang lebih rendah? Ya, air mengalir ke tanah yang lebih rendah, saudara. Semakin kita rendah hati, ya, semakin besar aliran berkat dan kehidupan mengalir dalam kehidupan kita. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Katakan amin saudara. Saudara dan saya bisa hidup rukun. Kita bisa hidup damai karena kita rendah hati. Saudaraku, kita bisa menghormati dan hidup rukun karena kita rendah hati. Karena kita rendah hati, kita bisa apa? Saling menghormati, kita bisa hidup rukun. Karena kita bisa mau hidup rukun, maka kita mau saling menghormati dan rendah. Tiga ini seperti Tritunggal. Yang Tuhan mau ada dalam sikap kita. Aku mau hidup damai lah orang. Aku gak mau bertikai lah. Apa-apa mau perang terus, berhenti. Kalau saudara sifatnya maunya perang terus. Dia udah terbiasa untuk berkelahi. Tiap hari bertengkar, berkali. Coba sekarang bertobat. Kalau saudara mau, ya kan saudara, diberkati oleh Tuhan. Kita kemarin sudah belajar. Apa alasan Tuhan harus memberkati kita? Tuhan memberkati supaya kita bisa jadi berkat. Katakan amin saudaraku. Waktu kita jadi berkat, Tuhan akan memelihara kita dan melindungi kita. Semakin kita menjadi berkat, makin besar kita jadi berkat, makin banyak lagi berkat yang Tuhan akan berikan buat setiap kita. Katakan amin saudara. Nah sekarang poinnya, supaya Tuhan bisa, supaya berkatnya bisa ngalir, adalah apa? Rukun, punya rasa hormat. Yang ketiga, rendah hati. Katakan amin saudara. Nah, saya tutup dengan cerita tentang Yohanes Pembaptis. Yesus memuji. Yang Yesus puji itu orang Yahudi, kayaknya cuma Yohanes Pembaptis. Yang lain yang dipuji adalah orang bukan Yahudi. Siapa saudara? Perwira Kapernaum yang dipuji karena imannya sama perempuan Kanaan, Sirofenisia, karena iman yang besar.
Tuhan muji saudaraku daripada Yohanes. Di dalam Lukas 7 ayat 28 di sini dikatakan, ya kan? Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Ini Yohanes Pembaptis sih saudara. Ya sepupunya Yesus saudaranya. Saudara, jadi Yesus ini memuji kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Tuhan memberikan kebesaran dan kehormatan kepada orang-orang yang rendah hati dan murah hati. Nah, saya catat saudaraku, saudara mau belajar untuk jadi yang rendah hati, cirinya gimana? Kita lihat dari Yohanes saudara, lihat di sini. Pertama, dari Yohanes nih. Yohanes bisa mengakui kedaulatan Tuhan. Yohanes mengakui kedaulatan Tuhan. Apa kata-katanya? Kita tahu. Kita baca sama-sama yuk. Yohanes 3 ayat 27. 1, 2, 3. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu dari dirinya, bagi dirinya. Kalau tidak dikaruniakan atau diberikan kepadanya dari surga. Jadi orang yang rendah hati itu bisa mengakui kedaulatan Tuhan. Maksudnya gini, Tuhan itulah sumber dan penentu jatah berkat dan kehidupan buat kita. Katakan amin saudara. Dia ngomong gini, kalau Tuhan memberkati, dari ayat ini artinya dua, orang rendah hati ini. Dia ngomong gini saudaraku, kalau Tuhan memberkati kita, kalau kita sudah punya jatah berkatnya tuh 5 talenta. Itu yang dari Tuhan buat kita. Dengar baik, tidak ada satu orang pun yang bisa rebut itu dari kita, dari tangan kita. Katakan amin saudara. Tapi kalau jatah kita coba 1, kita paksakan untuk mau ambil 5, maka tetap yang dapatnya cuma 1. Usaha untuk cari 5 itu akan jadi sia-sia. Saudara bisa ngerti, hidup tuh seperti itu. Tahu, orang rendah hati dia tahu batas Tuhan berdaulat dalam hidup saya. Setiap keputusan yang Tuhan buat dalam hidup dia, dia berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau berkata, Tuhan Yesus baik. Itu orang rendah hati. Katakan amin saudara. Dia akui kedaulatan Tuhan. Yang kedua, kita lihat di sini. Yohanes dia berkata begini saudara, ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Ketika murid-muridnya berkata, saudara bahwa orang yang kamu baptis itu, maksudnya Yesus, ya kan, membaptis begitu banyak orang. Dan banyak daripada murid-murid Yohanes yang mengikut Yesus. Kita jadi berkurang ini. Tapi orang rendah hati, dia bisa berkata begini, Yohanes bisa melupakan kepentingan dirinya. Biarlah Tuhan yang makin besar, aku makin kurang. Katakan amin saudara. Jadi kadang-kadang gini ya, ada ujian-ujian saudara dalam hidup kita. Untuk kita mau diberkati, kita tuh punya hati yang rela gak lihat orang dekat kita. Bahkan orang yang pernah kita didik itu bisa lebih berhasil, lebih besar, lebih diberkati. Waktu kita bisa lihat ada orang-orang yang sekitar kita itu lebih dari kita. Ada gak kata-kata blessing, ikhlas, biar dia makin besar, biar dia makin sehat, biar dia makin berhasil. Kalau ini ada sikap ini saudara, saya yakin saudara, saya, kita sama-sama jadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Ini rendah hati. Kadang-kadang kita tuh gak terima kalau lawan kita tuh lebih dari kita. Ini harus bisa juga lepaskan blessing. Ini aplikasinya ke sana kalau menurut saya. Kadang-kadang Tuhan berikan saya tuh hati. Begitu saya minta Tuhan, kalau saya lihat ada orang tuh lebih dari saya. Orang ini kan berikan hati yang besar. Supaya saya bisa, bukan cuma saya setuju, saya rela, tapi saya bisa lepaskan berkat. Supaya terus tambah maju. Katakan amin saudara. Karena saya tahu jatah saya itu urusan Tuhan. Saya mau seberapa ukurannya, mau sebagaimana umur saya nanti,
gimana kesehatan saya, gimana rezeki saya, gimana pelayanan saya. Itu urusan saya dengan Tuhan. Kalau saya lihat orang mungkin, ya kan saudara, hanya lepas blessing. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga saudara. Yohanes mengerti identitas dan panggilan hidupnya. Itu yang ketiga, dia ngerti. Bahasa sehari-harinya tahu diri. Tahu dirinya nih. Dia berkata gini saudara, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias. Aku bukan Mesias. Tetapi aku diutus untuk mendahului dia yang adalah Mesias. Yang Mesias itu ya Yesus. Aku tuh diutus hanya membuka jalan. Jadi tahu diri. Tahu diri ini saya siapa. Kita ini siapa. Kalau sama orang kita harus tahu diri. Kalau ini bisa, maka ada punya rasa hormat. Kalau ya kan bisa, ini namanya rendah hati. Rendah hati itu bisa tahu diri kita. Enggak sembarangan, enggak serampangan, enggak nganggep gampang. Saudaraku, dia tahu ini. Yohanes bersuka cita ketika dia melihat dan mendengar Yesus telah memulai pelayanannya dan berhasil menarik banyak orang. Katakan amin saudara. Jadi orang rendah hati adalah orang yang tahu diri. Dan juga tahu malu ya. Tahu diri dan tahu malu itu rendah hati. Tapi kalau orang sombong dia tidak tahu diri. Kadang lupa diri. Saudara, kesombongan dan sifat egois ini merupakan penghalang. Ya kan, bagi kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan cuma untuk jadi diberkatin. Kita tuh kalau diberkatin, kalau kita sombong, kita egois, kita bisa jadi orang yang diberkati, tapi kita gak bisa jadi berkat. Sedangkan Tuhan mau memberkati kita supaya kita jadi berkat. Saudara sudah diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Saya berdoa sudah diberkati. Yuk kita akan siapkan hati, kita akan makan perjamuan kudus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikanmu. Kini ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus curahkan urapan kasih ke dalam setiap hati kami. Supaya kami bisa hidup rukun, hidup damai dalam kesatuan ya Tuhan. Kami bisa saling menghormati, menghargai. Kami bisa mempercayai ya Tuhan. Tuhan berikan juga kami kerendahan hati. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Esra kan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih untuk kurapan dalam hidup kami. Mari naikkan menyanyi bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini
Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis secara Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Sebab kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.